Salut, comment allez-vous? Gimana nih kabarnya Bings with the Movie Lovers? Nah, kita lanjut episode kedua yuk. Scene diawali dengan suasana hujan salju. Di suasana hujan salju yang dingin, Kim Ji-wook bersama seorang nenek di panti asuhan sedang menikmati segarnya jeruk. Dan nenek tersebut ialah nenek Kim Ji-wook yang sedang memberikan nasihat untuk menjalani kehidupan yang layak tidak seperti ibunya. Nenek mengatakan, menikahlah dengan gadis yang baik dan sopan, gadis yang tidak akan hamil sebelum menikah duluan. Lalu Kim Ji-wook pun menambahkan kurang satu hal, yaitu tidak merokok. Di minimarket, Hae-young tentu saja tidak ingin kehilangan kesempatan promosi jabatan tersebut dan memikirkan suatu cara. Ia pun memiliki ide untuk menyewa seorang pria dan dijadikan sebagai tunangannya. Ia ternyata berencana untuk menjalani pernikahan palsu demi menyelamatkan karirnya sendiri. Hae-young meminta bantuan Ji-wook untuk menjadi mempelai prianya. Lalu Kim Ji-wook pun berpikir bahwa Hae-young sedang mabuk. Lalu scene intermezzo 6 bulan lalu. Kim Ji-wook menjelaskan bahwa Hae-young bukan tipe wanitanya karena kurang baik dan sopan. Di pagi hari di kantor, tempat Hae-young bekerja, Hae-young sedang mengerjakan program promosi jabatannya. Lalu dia mendapatkan pesan dari Bu Yi Lin atau istri mantannya. Di tengah perjalanan menuju ruang rapat SDM, dia bertemu dengan teman Hae-young. Ia menceritakan bahwa ibu Pak Gyu, ibu dari mantannya dan ibu dari Bu Yi Lin adalah merupakan sahabat dekat. Lalu Hae-young bertemu dengan mantan pacarnya sekaligus istri mantan pacarnya di ruang rapat tersebut. Hae-young berpikir kira-kira akan dilabrak karena ketahuan mempunyai hubungan khusus. Namun itu semua hanya imajinasi dari Hae-young. Dan ternyata mereka dipertemukan karena proposal promosi jabatan mereka sangat mirip isi dan maksud pikirannya. Lalu Hae-young pun berpikir bahwa mantannya menjiplak proposal tersebut karena ia pernah mengatakan ide proposal tersebut saat mereka pacaran. Dan dia pun meminta mantannya untuk membatalkan proposal. Namun mantannya pun menolak. Dia pun mengatakan rumor bahwa CEO tidak akan menerima pegawai perempuan yang belum menikah sebagai tim pengembangnya. Dan mantannya mengatakan skandal bahwa Hae-young tidak bisa melupakan mantannya. Lalu Hae-young mengatakan dengan tegas bahwa dia akan memenangkan proposal tersebut dan mengatakan akan menikah bulan depan. Lalu Hae-young pun pergi ke minimarket untuk memberikan penawaran ke Kim Ji-wook untuk menjadi mempelai prianya. Namun Kim Ji-wook menolak. Hae-young pun sangat frustasi dan mempunyai ide untuk mencari mempelai pria di aplikasi pasar labu. Saat di tempat tinggalnya, Hae-young dan Gyeong-ji membahas pernikahan palsu. Lalu Kak Cha tidak menyetujui hal tersebut. Lalu terjadilah pertengkaran. Lalu Hong Jin pun mengingat kejadian masa lalu saat pertama bertemu ibu Hae-young dan Hae-young sedih karena kasih sayang ibunya terbagi untuk orang lain. Di studio Soli, tempat Husong bekerja atau Kak Cha bekerja, ternyata pacarnya Husong atau pacarnya Kak Cha mengkhianati dia dari belakang dengan perempuan lain. Di pagi hari yang cerah, Hae-young survei gedung pernikahan, catering pernikahan, dan interior pernikahan. Dan saat semua selesai, Hae-young sedang menikmati makan siangnya. Lalu handphonenya pun ketinggalan. Saat Hae-young ingin mendatangi gedung pernikahan, dia pun menyadari bahwa handphonenya ketinggalan. Dan Hae-young pun mendapatkan telepon dari rumah sakit di tempat ibunya dirawat. Lalu Hae-young pun pergi ke rumah sakit tersebut, dan di sana dia bertemu dengan Kak Cha. Dan Kak Cha pun terkejut kalau ibunya Hae-young sakit dan harus dirawat dan mengalami demensia. Lalu mereka pun menjadi akur kembali dan saling meminta maaf. Setelah ibunya tenang, mereka pun mulai membahas keinginan Hae-young tentang pernikahan palsunya. Apakah kamu benar-benar mau melakukan hal tersebut? Dan mereka pun mencurahkan isi hati mereka. Hae-sung dan Gyeong-ji setuju membantu pernikahan palsu Hae-young. Dan Kim Ji-wook pun mendengar perbicaraan mereka dan akhirnya hatinya Ji-wook pun terenyuh dan ingin membantu Hae-young. Namun tanpa sepengetahuan Kim Ji-wook, ada seorang customer yang masuk ke minimarket. Dan saat mau membayar, Kim Ji-wook pun gak menyadari di HP tersebut ada tulisan Hae-young sedang mencari seorang perempuan. Lalu Kim Ji-wook pun dengan sadarnya menjatuhkan HP tersebut dan diinjak-injak agar tidak dihidupkan lagi oleh customer tersebut. Dan baku hantam pun terjadi. Di pagi hari hujan yang dingin, Kim Ji-wook menunggu Hae-young berangkat kerja dan scene epic pun terjadi. Akhirnya Kim Ji-wook mengatakan bersedia menjadi mempelai prianya dengan syarat bekerja paruh waktu sebagai suami dan satu syarat untuk merawat kucingnya di rumah Hae-young. Dengan segala pertimbangan, Hae-young pun setuju dengan merawat kucing tersebut.
Di pagi hari yang cerah, Haeyang akan memesan gaun pengantin sendiri. Namun Yeongji bangun dan menawarkan untuk menemaninya. Namun Haeyang pun menolak karena pekerjaannya Yeongji lebih penting daripada menemaninya memesan gaun pengantin. Saat melewati minimarket, Kim Ji-wook, Haeyang menanyakan ukuran baju, tinggi, dan Kim Ji-wook pun malah curiga. Kenapa gak menanyakan umur dan nama, padahal itu lebih penting daripada tinggi dan ukuran baju. Dan akhirnya Haeyang pun memberikan informasi ia akan fitting baju pengantin wanita dan pria. Akhirnya Kim Ji-wook pun ikut menemani Haeyang ke fitting baju dan finally adegan epic pun terjadi kedua kalinya. Saat Kim Ji-wook mencoba tuxedo-nya, tak sengaja mantan pacarnya Haeyang dan istrinya mantan pacar yang melihat Haeyang sedang mengecek baju dan memfitting baju. Lalu ia pun menawarkan diri untuk membantunya memilih baju yang cocok untuk Haeyang dan akhirnya Kim Ji-wook pun muncul. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus channel Bingsu The Movie and don't forget like, share, and subscribe and turn your notification agar tahu perkembangan episode ketiga. Thank you for watching.